Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bu Bapak, saudara terkasih, kaum muda adik-adik, salam berkat penuh semangat berkah dalam. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian hari ini, Senin 23 Januari 2023. Kita akan mengambil dari Injil Markus bab 3 ayat 22 sampai 30. Pada suatu hari datanglah ahli-ahli Taurat dari Yerusalem dan berkata tentang Yesus, "Ia kerasukan Belzebul." Ada juga yang berkata, dengan kuasa penghulu setan ia mengusir setan. Maka Yesus memanggil mereka lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis. Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, malahan sudah tamatlah riwayatnya. Camkanlah, tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, kecuali kalau ia mengikat lebih dahulu orang kuat itu. Lalu barulah ia dapat merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sungguh, semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni, ya semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak akan mendapat ampun untuk selama-lamanya, sebab dosa yang dilakukannya adalah dosa yang kekal. Yesus berkata demikian karena mereka bilang bahwa ia kerasukan roh jahat. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Ini bacaan yang memberi terang kepada kita semua. Tuhan Yesus di sini dikatakan, pada suatu hari datanglah ahli-ahli Taurat dari Yerusalem dan berkata tentang Yesus, ia kerasukan Belzebul. Tuhan Yesus dikatakan kerasukan setan. Ini mau membimbing kita, memberi terang untuk kita. Kalau ada orang yang tidak suka atau bahkan benci dengan kita, itu adalah lumrah. Tuhan Yesus dikatakan kerasukan setan. Maka kalau kita ini ada yang tidak suka, bahkan mungkin benci dengan kita, tidak apa-apa. Kita tidak usah bingung dan khawatir. Yang pertama, tetap di relnya, di jalannya, on the track. Kita tetap di jalan yang benar, kita melakukan yang baik dan benar tanpa menggubris terlalu memikirkan komentar pendapat orang. Yang kedua, tetap lakukan yang terbaik supaya kita makin kelihatan baik, bahkan kita bisa berbuah. Dan yang ketiga, semoga itu membimbing kita untuk menjadi pribadi yang makin matang. Pribadi yang makin matang, tidak memikirkan, tidak terlalu ingin, bahkan tidak ingin mengubah orang lain. Pribadi yang matang adalah pribadi yang mau selalu memperbaiki diri, mengubah diri, bukan memperbaiki orang lain, bukan mengubah orang lain. Nah, semoga di dalam bacaan Injil ini kita semua terbimbing untuk menjadi pribadi yang makin matang. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Salam berkat penuh semangat berkah dalam. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.